Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ernia Aprilia. Saya guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah, sekaligus mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025, program studi fikih di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Khair pada kelas 5 dengan materi tata cara kurban. Demikian perkenalan dari saya, cukup sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan semua? Semangat ya. Yuk, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan berkah dari pelajaran di hari ini. Disiapkan? Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Selesai semua. Afan Maulana, Hadir. Fatimah Zahra, Hadir. Fathur Razi, Ainun Najwa, Hadir. Nailul Nafil, Hadir. Musdalifah, Hadir. Gufran Maulana, Laila
lemes, katanya sudah sarapan. Ya, yuk yang semangat. Tepuk semangat. Nah, kalau seperti itu kan enak. Kita memulai pelajarannya, ya. Kemarin minggu yang lalu kita sudah mendapatkan materi pelajaran tentang apa? Zakat itu biasanya dilaksanakan ketika bulan apa, Nak? Bulan Ramadan di akhir, ya. Oke. Kalau seperti itu sudah paham kan mengenai zakat? Untuk sekarang hari ini kita memulai materi baru, ya, tentang apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Tentang kurban. Apa sih kurban itu? Kurban itu menyembelih hewan, ya. Biasanya kurban yang dikurbankan itu hewan apa ya? Kambing. Ada yang tahu pengertian dari kurban itu apa? Apa? Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah umat Islam pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kurban tidak hanya mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan kepedulian sosial, kebersamaan, dan hidup sehat melalui konsumsi makanan yang halal. Ya. Terus ada yang jawab tadi kurban itu menyembelih hewan, ya. Kurban itu dilaksanakan pada hari tasyrik, ya. Jawabannya benar semua, tidak ada yang salah, ya. Kurban menurut bahasa itu artinya dekat, ya. Sedangkan menurut istilah yaitu menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan dan merupakan ibadah terhadap Allah. Adapun dasar hukumnya yaitu pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya, ada yang tahu bunyi ayatnya? Bunyi ayatnya ada yang tahu? Yuk. Ya coba, ayo nggak salah aku, Nak. Yang bunyi ayatnya fasholli li rabbika yang artinya apa? Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, itu dasar hukum yang terdapat pada surat Al-Kautsar. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan ketika berkurban diantaranya bisa kalian lihat ya, ikutin ya. Lihat ya. Tata cara untuk berkurban diantaranya yang pertama tata caranya dianjurkan untuk sahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. Itu jika bisa, ya. Jika tidak bisa, bisa diwakilkan oleh orang yang ahli dalam menyembelih. Kemudian yang kedua, menggunakan alat sembelih yang tajam, ya. Jadi harus menggunakan alat yang benar-benar tajam. Kenapa? Karena agar tidak
Dasar hukumnya juga sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 yang bunyinya fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini Bu Guru punya video, kalian bisa lihat, nanti kalian bisa menyimpulkan ya. Kita sama-sama lihat ya nak ya. Sudah melihat video barusan ya. Jadi pada video yang sudah kalian lihat barusan, kira-kira itu ada materi apa? Mengenai tata cara berkurban. Tuh. Mengenai tata cara berkurban. Ketika berkurban itu harus bagaimana ya? Hewannya itu posisinya harus yang bagaimana, hadap kemana ya, dan juga daging kurbannya dibagikan kepada siapa ya. Ini bisa dilihat ya, tata cara berkurban. Dalam tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian bisa memahami mengenai apa itu pengertian dari berkurban, hukum berkurban ya. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Yang kedua, menunjukkan sikap cinta kepada Allah. Apa tadi pengertian berkurban? Kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu sebagai ibadah kepada Allah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Jika masih belum mampu, tidak disarankan ya. Jadi kalau sudah mampu ingin berkurban silahkan ya, tidak apa-apa ya. Kemudian syarat-syarat orang berkurban yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua baligh dan berangkat haji. Yang ketiga mampu secara ekonomi ya. Mampu secara ekonomi ya. Yang dimaksud mampu di sini itu sudah lebih untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah terpenuhi. Jadi ada uang lebih yang bisa digunakan untuk berkurban. Yang terakhir, kurban dilaksanakan dengan niat ikhlas kepada Allah. Kemudian setelah hukum kurban, hikmah berkurban yaitu taat kepada Allah, peduli ke sesama. Karena nanti hewan kurbannya itu dibagikan ke
bagus ya, yang sehat, tidak pincang, tidak cacat, tidak buta hewannya ya. Kemudian jangan yang kurus ya. Itu syarat sah hewan yang bisa dikurbankan. Waktu pelaksanaannya kapan? Waktu pelaksanaannya 10 sampai 13 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. pelaksanaan kurban dimulai dari setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu dinamakan hari apa? Hari Tasrik, di mana orang-orang Islam melakukan penyembelihan hewan kurban. Pada waktu itu umat Islam dilarang melakukan ibadah Puasa. Bukan ibadah puasa karena hukumnya haram. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tata-tatanya, waktu berkurban ya. Sekarang ada yang ditanyakan? Paham? Kalau paham, guru punya sesuatu ya. Ini nanti pertanyaannya dijawab per kelompok, didiskusikan per kelompok. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan ya. Setiap kelompok. Bisa dijawab, dikerjakan secara bersama-sama ya. Langsung boleh dijawab nanti ya pertanyaannya iya bisa. Bisa dicari di materi ya. Bagi tugas ada yang mencari pada materi yang sudah dipunyai, kemudian ada yang menulis jawabannya. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya siapa saja ya. Kelompoknya sesuai dengan nomor soal ya. 1, 2, 3. Nama meskipun pulang nggak percaya nanti. Yang melaksanakan kurban.
tadi temannya sudah memaparkan hasil diskusinya mengenai apa tadi? Orang-orang yang memenuhi syarat. Orang-orang yang memenuhi syarat untuk berkurban, ya. Ada apa saja? Beragama Islam, Baik dan berakal sehat, mampu secara ekonomi. Kurban dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. dari sini teman-teman ada yang mau bertanya mengenai syarat orang yang berkurban? Tidak, sudah paham ya syarat-syaratnya ya? Ada apa saja tadi? Ada apa saja tadi? Orang-orang yang syarat orang-orang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, ya. Dari hasil diskusi tadi sudah paham ya? Sudah. Sekarang gantian untuk kelompok 2. Sebelum itu kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bisa ganti kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nama saya Mr. Muhana. Saya Musdalifah. Nama saya Muhammad Abdul. oke. Akan menjelaskan tentang apa, Nak? Hewan-hewan yang sah untuk dibuat kurban. Nah, dengarkan ya. Mau menjelaskan tentang hewan-hewan yang sah untuk bisa dijadikan hewan kurban. Di antaranya ada apa saja, Nak? Kambing domba minimal berumur 1 tahun. Nah, Sapi atau kurban minimal berumur 2 tahun. oke. Yang keras. Unta minimal berumur 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang sah untuk dibuat kurban. Hewan-hewan yang sah untuk dibuat kurban, ya. Bu. Ada siapa saja kelompoknya? Dengarkan dulu ya penjelasan dari kelompok 2 mengenai hewan-hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Apa saja, Nak? Kambing atau domba minimal berumur 1 tahun. Sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Unta minimal berumur 5 tahun. Hewan Ya. kurban harus memenuhi syarat. Sehat dan tidak cacat. Tidak buta, pincang, atau sangat kurus. Disembelih sesuai syariat Islam. Jadi hewan-hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban diantaranya tadi ada Kambing domba yang usianya berapa? minimal berumur 1 tahun. tahun. Yang kedua, Sapi atau kerbau sapi atau kerbau yang berusia minimal 2 tahun. minimal 2 tahun. Dan yang terakhir hewannya ada hewan kurban yang usianya Minimal berumur 5 tahun. minimal berumur 5 tahun. Adapun hewan-hewan yang mau dikurbankan syaratnya harus yang bagaimana? Sehat dan tidak cacat. Tidak cacat. Ya, katanya kelompok 2 tadi sehat tidak cacat. Tidak apa lagi, Nak? Tidak buta. Terus tidak pincang atau sangat kurus. Kemudian Disembelih sesuai syariat Islam. disembelihnya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang lain? Paham? Paham ya? Hewan-hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Syarat
hewannya harus yang bagaimana ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang tinggal kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ada siapa saja di kelompok 3? Perkenalkan, nama saya Ahmad Irandi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Aini Najla. Sudah tahu ya? Sudah. Mau menjelaskan tentang apa, Nak? Menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mau menjelaskan tentang waktu untuk berkurban. Ya, silakan. Waktu pelaksanaan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban sebelum waktu tersebut tidak sah sebagai kurban. Ya. Tadi temannya sudah menjelaskan waktu-waktu untuk berkurban. Berapa, Nak? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal dimulainya pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Biasanya disebut hari apa tadi? Hari tasyrik. Hari tasyrik. Ya. Jika menyembelihnya sebelum hari-hari atau tanggal tersebut apa sah? Tidak sah ya. Dari sini teman-teman ada yang mau bertanya? Paham? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah ada 3 kelompok yang menjelaskan mengenai waktu, mengenai syarat-syarat orang yang berkurban, mengenai syarat sah hewan yang dikurbankan ya. Dari materi ini apa sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau bertanya. Sudah ya? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, coba sebutkan kapan waktu yang tepat untuk berkurban. 10 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian hewan yang dikurbankan itu kalau kambing harus usia berapa? 1 tahun. Minimal ya, minimal. Kalau usia kambingnya kurang dari 1 tahun, apa bisa? Tidak sah ya. Tidak sah untuk dikurbankan. Selain itu tadi sudah ditampilkan tata caranya untuk berkurban ya, tata cara untuk berkurban. Tadi ada apa saja? Menyiapkan hewannya ya. Kemudian membaca Bismillah, betul. Dan membaca takbir ya. Dari hasil diskusi kelompok tadi, apa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian berkurban? Kalian ini bisa mendapat pelajaran apa? Bisa berkorban, bisa berbagi, ya berbagi dengan Ikhlas.
pertama itu dikasihkan kepada fakir miskin, tetangga seiman, ya. Oke. Setelah barusan setiap kelompok menjelaskan hasil diskusinya, Bu Guru mau setiap anak menuliskan hasil dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah didapatkan, ya, pada setiap siswa, ya. Ini Bu Guru bisa ditulis di kertas ini, kasih nama, kemudian sudah mendapatkan apa pelajaran apa saja, ya. Jangan lupa kami, ya. Jangan lupa tulis namanya, ya. Oke, silakan bisa ditulis pembelajaran hari ini. Kalian sudah mendapatkan apa saja? Apa sudah bisa menerapkan tentang kurban, tentang tata cara berkurban? Bisa dituliskan secara singkat, ya. Sudah selesai? Sudah. Kemudian dikumpulkan ke depan. Hati-hati, ya. Dari pembelajaran hari ini kalian sudah memahami apa itu berkurban, ya. Berkurban itu apa tadi, Nak? Hewan. Boleh menyembelih hewan. Selain menyembelih hewan, kita bisa tahu apa dengan berkurban itu? Ayo. Kenapa? Tata cara, betul, tata cara berkorban yang benar bagaimana, ya. Terus waktu untuk berkorban juga, ya. Jadi selain menyembelih hewan, ya, kita bisa tahu kapan tanggal atau waktu yang tepat untuk berkorban. Kita bisa berbagi dengan fakir miskin dan para tetangga sekitar, ya. Itu yang kita dapatkan hari ini, ya. Untuk kedepannya, kalian kira-kira ingin berkorban apa tidak? Tidak. Ingin berkorban. Kenapa kok ingin berkorban? Supaya apa? Mendapat pahala. Supaya mendapat pahala. Oke, terus Berbagi kepada fakir miskin. bisa berbagi dengan fakir miskin dan juga beribadah kepada Allah. Jadi untuk materi hari ini kita itu diajarkan untuk berbagi kepada tetangga, fakir miskin, serta kita beribadah kepada Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berbagi, dan kita mengetahui kapan saja tanggal-tanggal yang bisa dijadikan untuk berkurban, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham, ya? Jadi yang utama di sini kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berbagi dengan fakir miskin dan tetangga sekitar. Sudah dibereskan semua? Sudah. Untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Semoga kita sama-sama mendapatkan berkah ilmu pada hari ini. Silahkan disiapkan. Siap berdoa.
wabarakatuh.